teman-teman, saya yakin pintu rumahmu punya kunci modern yang aman kan? Sebab kamu pasti peduli dengan keselamatanmu. Tapi, apa kamu mengunci gadgetmu dengan sama baiknya? Ingat, satu kecelakaan kata sandi saja bisa membuat orang jahat mendapat akses ke semua akunmu. Perhatikanlah daftar yang saya buat ini. 1. Satu kata sandi untuk semua akun. Kata sandi memang gampang terlupakan. Kalau saya sering sekali. Itu sebabnya punya satu kata sandi untuk semua akun akan lebih mudah. Dengan begini, kamu tidak akan melupakannya. Tapi, ini juga membuatmu berisiko kehilangan semua akun sekaligus. Begitu surel pengelabuan atau phishing email yang banyak dari kita tidak bisa bedakan mendapatkan kata sandimu, semua informasimu akan jatuh ke orang jahat itu. 2. Mudah ditemukan. Apa kamu sering menulis kata sandi di post-it dan menempelkannya ke monitor atau menyembunyikannya di bawah keyboard? Nah, cepat atau lambat, orang lain juga akan menemukannya. Kalau memang harus menuliskan kata sandimu, simpanlah catatanmu di tempat yang aman dan yang tak bisa diakses siapa-siapa. Atau mungkin kamu juga menyimpan kata sandimu di laptop atau komputer. Kalau begitu, kamu mungkin belum pernah mendengar tentang ransomware, yaitu jenis malware yang berkembang dengan cepat. Para penjahat membuat datamu tidak bisa kamu akses sebelum kamu membayarnya. Dan sementara itu, mereka memindai hard drive-mu untuk mencari sesuatu yang mirip daftar kata sandi. Setelah ketemu, uang tebusan sudah bukan hal yang penting lagi. 3. Mengabaikan kabar buruk. Kamu harus menyadari bahwa jika salah satu akunmu dibobol, akun-akun lain yang dilindungi oleh kata sandi yang sama akan segera dibobol juga. Jangan abaikan peringatan pembobolan kata sandi dan segera ubah semua kata sandimu. Itulah keuntungan lain dari menggunakan kata sandi yang berbeda untuk semua akun. Kalau kamu cuma punya satu kata sandi untuk puluhan aplikasi dan situs, kamu harus mengubah semua kata sandi kalau salah satu akunmu dibobol. Kalau berbeda-beda, kamu cuma perlu mengubah satu kata sandi. 4. Terlalu pendek dan simpel. Makin pendek kata sandimu, makin mudah pula membobolnya. Kedengarannya memang sudah jelas, tapi banyak orang masih mengabaikan poin yang satu ini. Cobalah untuk membuat kata sandi dengan jumlah lebih dari 12 karakter, termasuk simbol, angka, huruf besar, dan huruf kecil. Kamu juga bisa menggunakan frasa alih-alih kata-kata, gabungan kata atau huruf, misalnya, malam minggu _aye pergi _ ke bioskop lebih sulit dipecahkan dibandingkan kata terpisah. 5. Terlalu pribadi. Jangan pernah membuat kata sandi berdasarkan data pribadimu, nama anggota keluarga dan hewan piaraan, tanggal lahir, alamat, nomor telepon adalah kata sandi yang lemah. Semua ini memang punya arti penting untukmu, tapi orang lain biasanya juga mengetahui informasi pribadi ini juga. Hal yang sama berlaku untuk nama depanmu, tengah, atau nama belakang, inisial, nama panggilan, atau ID login apapun. Omong-omong, kalau kamu pikir menambahkan beberapa angka di belakang nama adalah ide bagus, kamu akan kecewa. Pemecah kata sandi modern tahu trik ini dan bisa mencoba-coba kombinasi nama dan nomor selama berjam-jam sampai mereka menemukan yang tepat. 6. Membagikan kata sandi. Meski kamu membagikan kata sandimu dengan orang yang paling terpercaya dan untuk alasan yang masuk akal, akunmu tidak lagi aman. Betapapun kuat dan uniknya kata sandimu, jika orang lain menyimpannya di akun surel mereka yang dikunci dengan kata sandi mudah, datamu bisa dibobol kapan saja. Hanya kamu yang boleh tahu kata sandimu. Dan kalau kamu harus membagikannya, segera ubah setelah urusanmu selesai. 7. Tidak ada karakter khusus. Menambahkan sebanyak mungkin angka dan simbol ke kata sandimu sangatlah efektif untuk melindunginya. Ini membuat kata sandimu unik dan sulit ditebak. Cobalah membuatnya agak sederhana agar mudah diingat dan selalu taruh angka dan simbol di sela kata sandimu. Bukan di akhir ya. 8. Mustahil diingat. Untaian karakter tak beraturan yang panjang memang terlihat super aman. Tapi, menghafal kata sandi seperti itu sangatlah mustahil. Dan kamu bisa pusing dibuatnya. Karena tidak mampu mengingat kata acak ini,
kamu mungkin malah akan menulisnya di kertas atau di buku catatanmu yang mungkin saja dibaca orang yang tidak bertanggung jawab. 9. Mengizinkan browsermu menyimpan kata sandi. Kamu tak ingin browsermu menyimpan detail pembayaranmu kan? Lantas, kenapa kamu membiarkan kata sandimu bisa dilihat orang di ponsel atau PC-mu? Di beberapa browser, kalau kamu tidak mengaktifkan kata sandi utama atau master password, siapapun yang punya akses ke komputermu bisa melihat kata sandimu di pengaturan tampilkan kata sandi. Agar aman, jangan perbolehkan browsermu menyimpan kata sandi. 10. Diubah sedikit. Misalnya, kamu diminta mengubah kata sandi karena sudah terlalu lama. Apa yang akan kamu lakukan? Kemungkinan besar kamu, seperti lebih dari 90% pengguna lain, hanya akan menambahkan simbol atau angka ke kata sandi sebelumnya. Dan itu sangatlah berbahaya. Program penebak kata sandi terlalu pintar untuk dikecoh trik ini, dan mereka bisa membobol kata sandi barumu dalam hitungan detik. 11. Sulit diketik. Makin lama kamu memasukkan kata sandi, makin mudah orang-orang di sekitarmu mengetahuinya. Pilihlah kata sandi yang bisa kamu ketik dengan cepat tanpa melihat keyboard. Ini akan membuat para pencuri kata sandi kesulitan melihat gerakan jarimu. Kalau kamu menggunakan kode sandi di ponsel atau tablet, pastikan kamu menghapus semua noda jari di layar. Seorang pencuri yang pintar bisa mengetahui kode 4 angka dengan sangat cepat kalau ada sidik jari yang tertinggal di tempat kodemu ditekan. 12. Terlalu mudah ditebak. Beberapa kata sandi sangat mudah ditebak dan dapat dipecahkan dalam beberapa detik. Yup, yang saya maksud adalah 12345, ASDFGHJKL, dan sejenisnya. Nama merek, referensi olahraga, dan referensi budaya populer, buku, dan film juga tidak aman dijadikan kata sandi. 13. Memakai pembuat kata sandi tidak terpercaya. Memakai layanan pembuat kata sandi di internet sangatlah berbahaya. Kalau kamu bukan ahli komputer, kamu takkan pernah tahu apakah proses pembuatan kata sandi ini menggunakan cara yang aman atau tidak. Pembuatan kata sandi yang aman dilakukan dengan menggunakan kode di browsermu, dan kode ini tidak pernah dikirimkan ke server. Menggunakan pembuat kata sandi di internet sangat tidak disarankan. Situs web semacam itu bisa diatur untuk membuatmu memilih kata sandi yang tampaknya kuat dan berkualitas yang nantinya malah dipakai penjahat siber. 14. Tak pernah mengubah kata sandi. Beberapa ahli menyarankan untuk mengubah semua kata sandimu setidaknya setahun sekali. Itu memang bisa agak membosankan dan tidak penting kalau semua akunmu terlindungi kata sandi yang kuat dan unik. Tapi karena makin banyak layanan di internet yang menjadi korban serangan siber, lebih baik mencegahnya daripada menyesal nanti. 15. Tidak memakai autentikasi 2 faktor. Jika autentikasi 2 faktor tersedia untuk akunmu, jangan ragu menggunakannya. Nantinya, setiap kali masuk ke akunmu akan dibutuhkan verifikasi kedua yang membuat akses ke datamu lebih sulit. Langkah autentikasi kedua bisa berupa pemindaian sidik jari atau nomor rahasia yang dikirim ke ponselmu. 16. Menggunakan kata sandi bawaan. Kamu mendapatkan informasi login baru, misalnya dari departemen IT kantormu. Bersama dengan akun baru, kamu juga akan menerima kata sandi bawaan. Jangan menunggu lama sebelum mengubah login dan kata sandinya. Kamu takkan pernah tahu siapa yang bisa mengakses informasi bawaan itu. 17. Tidak memakai pengelola kata sandi. Kalau semua saran tadi sudah kamu lakukan, dan sekarang kamu punya banyak kata sandi yang sulit diingat, cobalah layanan penyimpanan kata sandi yang aman. Kamu bisa membaca banyak ulasan di internet dan memilih pengelola kata sandi yang paling sesuai. Sekarang, kamu tidak perlu mengingat kata sandimu atau menulisnya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.